guys, ketemu lagi dengan aku dan selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku mau berbagi pengalaman ke teman-teman. Pengalaman kali ini adalah hal-hal apa yang aku sukai selama beberapa bulan aku sudah tinggal dan merasakan negara ini. Yang pertama aku sangat suka dengan udaranya. Udaranya sangat bersih dan bagus, nggak ada polusi. Jadi kalau mau keluar kudu pakai masker gitu kan, nggak usah gitu. Yang kedua, lalu lintasnya. Lalu lintasnya aku sangat suka karena di sini lalu lintasnya itu sangat rapih gitu. Rapihnya itu kayak misalnya nggak ada macet. Kalau di sini tuh macetnya itu ada sih, tapi nggak sampai parah banget kayak Jakarta. Di Jakarta kan banyak angkot-angkutan umum ya. Nah kalau di sini tuh aku sangat jarang menemukan angkutan umum gitu. Mungkin kalau kayak di kota-kota besar mungkin banyak gitu, kayak bus-bus umum gitu. Kayak misalnya di New York gitu kan, dikenal dengan kota yang paling ramai dan paling sibuk gitu. Kalau aku sih selama beberapa bulan tinggal di sini sih masih jarang menemukan kayak angkutan-angkutan umum seperti itu. Yang ketiga, ini aku sangat suka banget karena aku nggak tahu apakah ini berlaku di semua negara apa enggak gitu. Tapi yang aku tahu di sini itu ada perlindungan untuk hewan. Jadi kalau misalnya ada penyiksaan binatang, terus kita ngelihat gitu binatang itu disiksa, kita bisa lapor polisi. Yang keempat, negara ini negara bebas untuk berpendapat. Terus di sini juga orang nggak peduli gitu mau agamamu apa, mau pakaianmu seperti apa. Jadi intinya orang nggak mau ngejudge dari agama ataupun dari pakaian. Yang kelima, di sini kalau mau ke bank, misalnya kita mau setor uang atau misalnya mau ATM, kita nggak usah masuk ke banknya gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir mobil nih, nggak usah parkirin mobil terus masuk ke dalam banknya terus mau ngantri untuk setor. Nggak usah, di sini tuh disediain kayak misalnya kayak drive thru gitu loh. Jadi nanti kita akan berkomunikasi dengan mereka, terus kita mau ngapain, mau setor tunai kah atau mau narik uang kah. Jadi kita tinggal berkomunikasi dengan mereka melalui speaker. Terus yang keenam ini jarang juga ditemukan di Indonesia. Di sini tuh nyari kerjaan sangat gampang. Maksudnya selama kita nggak pilih-pilih dan ada kemauan mau kerja, meskipun udah tua bisa tetap dapat kerjaan gitu. Nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kan ada maksimal usianya, minimum usianya, terus ada tinggi badan kadang dipakai, harus seperti ini, harus begini gitu. Nah kalau di sini tuh nggak ada. Kadang di sini yang umur 70-an juga masih kerja gitu, dan mereka masih melayani. Kadang mereka kerja di supermarket, kadang di fast food, kadang di bank, kadang di sini gitu. Jadi nggak ada patokan usia, tinggi, dan bla 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 bla, nggak ada. Intinya kita ada kemauan, selagi itu masih baik, ya udah kerjain gitu. Yang ketujuh, di sini nggak usah harus jadi pegawai negeri sipil baru terima uang pensiunan. Setiap orang yang bekerja di sini rutin membayar pajak, membayar social security number, buat ini segala macam. Kalau mereka sudah pensiun, pasti akan mendapatkan uang pensiun per bulannya. Dan maksimal usia pensiun di sini itu 65 tahun. Kalau kalian melihat di sini masih ada kayak misalnya orang tua yang masih kerja gitu kan. Nah, udah tua kok masih kerja gitu. Ya itu, mereka ngejar uang pensiunan gitu. Mereka bisa aja pensiun dini, tapi uang yang mereka terima nggak bakalan sebanyak kalau mereka pensiun di usia yang sudah ditentukan. Terus yang ke-8. Yang ke-8 ini aku belum pernah melihat di Indonesia sih ya. Jarang gitu. Nah, aku nggak tahu ada di Indonesia apa enggak gitu. Nah, di sini itu setiap rumah pasti punya mailbox atau kotak surat masing-masing. Jadi, setiap ekspedisi yang mau mengantarkan surat atau paketan tidak usah menunggu si penghuni rumah langsung menerima surat atau paketan tersebut. Kalaupun di sini paketannya misalnya paketan gede, misalnya kita beli paketan-paketan atau parcel-parcelan gitu, mereka tinggal ngedrop atau meninggalkan di depan pintu gitu. Kadang mereka memastikan ada orang di rumah atau enggak gitu. Jadi mereka membunyikan bel terlebih dahulu. Kalau misalnya enggak ada respon dari si penghuni rumah, mereka akan meninggalkan di depan pintu rumah mereka gitu. Jadi mereka nggak usah harus nunggu si penghuni rumah
menerima paketan tersebut. Kalau misalnya nggak ada yang menerima, mereka bawa pulang gitu. Nah, di sini tuh nggak berlaku seperti itu gitu. Terus yang ke-9, nggak ada patokan untuk menjalin sebuah pertemanan. Di Indonesia kan, kalau misalnya kita mau kenalan dengan orang yang lebih tua dari kita, misalnya kita masih umur 30-an, terus ada yang udah umur di atas 50-an gitu kan, kita kayak dibatasi nggak boleh menjalin pertemanan dengan mereka gitu. Nah, kalau di sini tidak dipatok umur, misalnya kamu masih umur 30 tahun, kamu bisa berteman dengan umur yang 70 tahun gitu. Kamu tetap respect gitu, kamu tetap menghargai dia sebagai orang yang lebih tua dari kamu, tapi kamu bisa menganggap dia sebagai orang yang seumuran dengan kamu jika kamu sudah berteman dan kenal dekat dengan dia gitu. Yang ke-10, udah ke-10 aja ya, nggak kerasa ternyata banyak juga. Yang ke-10, di sini groceries-nya atau supermarketnya bisa ngekasirin sendiri. Maksudnya ngekasirin sendiri gimana? Jadi di sini tuh ada dua pilihan. Mau pergi ke kasir pada saat mau pembayaran, atau misalnya mau ke komputer yang kita bisa nge-scan sendiri. Pembayarannya bagaimana gitu? Ya pembayarannya ada pilihannya, mau bayar cash, pakai kartu kredit, atau mau pakai ATM, bisa. Terus yang ke-11, fast foodnya banyak. Kalau di Indonesia kan ada KFC, ada McD, ada Burger King, Pizza Hut, terus ada Domino's Pizza, apalagi Dunkin Donut gitu. Nah, kalau di sini tuh lebih banyak lagi. Misalnya kayak macam-macam pizza. Ada Papa John's, terus ada lagi Minet's Pizza, yang lain-lain, ada lagi seperti ini gitu. Nah, terus kayak misalnya fried chicken gitu, bukan cuma KFC doang atau McD, ada lagi, lebih banyak lagi. Walaupun bentuknya hampir sama gitu dan rasanya juga nggak jauh-jauh beda gitu, tapi lebih banyak pilihannya. Aku nggak tahu sih ini yang ke-13 apa yang keberapa gitu. Kalau misalnya salah ya hitung sendiri aja ya teman-teman, diperbaiki sendiri aja. Di sini serba gampang. Kenapa serba gampang? Ini sih mungkin hal sepele dan hal yang umum ya, tapi bagi gue sih ini mempermudah gitu dan gampang gitu. Serba gampangnya itu maksudnya di sini hampir semua rumah mempunyai microwave, oven, toaster. Jadi bukan hal yang wah kalau orang punya sesuatu seperti itu di sini. Terus di sini juga ada bathtubnya gitu. Jadi bukan cuma orang kaya yang punya bathtub di sini. Semua orang juga punya bathtub di sini. Itu bukan sesuatu yang wah, itu hal yang sangat umum di sini. Terus serba gampangnya itu, kenapa aku bilang serba gampangnya? Di sini setiap rumah pasti punya AC dan heater, karena di sini ada 4 musim. Kalau nggak punya itu, ya kalau lagi musim dingin nggak pakai heater, ya bisa mati kedinginan. Kalau lagi musim panas nggak pakai AC, ya bisa kepanasan. Dan makanan-makanan yang disimpan juga bisa jelek. Dan di sini kalau nyuci nggak usah pakai tangan, pakai mesin. Ngeringinnya juga pakai mesin. Lah di Indonesia juga mungkin udah ya, tapi kan orang kita kan masih umum banget pakai tangan, karena katanya kalau pakai mesin itu nggak bersih. Nah, terus serba gampangnya itu di sini itu kalau misalnya kita mau beli makan dan kita mau bawa pulang ke rumah, kita nggak usah capek-capek masuk ke restorannya. Kadang kita bisa pesan via telepon dulu, terus nanti kita pick up gitu. Jadi pick upnya itu juga nggak masuk ke dalam restorannya gitu. Kita tinggal ke drive-thru atau ke kayak semacam loket gitu loh, kayak jendela-jendela bilik loket gitu. Nah, nanti kita transaksinya di sana dan mereka memberikan makanan yang sudah kita order. Dan ada juga drive-thru. Nah, drive-thru ini, nanti kita bertransaksi via speaker. Mereka akan mengantarkan makanan yang sudah kita order dan kita tinggal nunggu di mobil gitu. Nanti kita bayar ke mereka gitu. Terus serba gampangnya itu di sini semua orang rata-rata punya mobil atau punya kendaraan sendiri. Karena di sini punya mobil itu bukan sesuatu yang mewah. Karena di sini nggak banyak angkutan umum kayak di Indonesia gitu. Kayak misalnya di Jakarta kan ada transportasi, misalnya mau dari kota ini ke kota ini, dari rumah tinggal jalan sedikit terus nanti tinggal naik angkutan. Di sini nggak ada gitu. Aku selama tinggal di sini itu masih jarang sekali menemukan angkutan-angkutan umum seperti itu gitu. Makanya di sini kenapa orang-orang lebih memilih mempunyai kendaraan sendiri, karena itu kebutuhan. Itu suatu kebutuhan untuk memfasilitasi mereka kalau mereka mau berangkat kerja gitu. Kecuali kalau misalnya itu orang punya mobil yang fancy atau yang wah, ya itu beda cerita lagi. Nah, itulah hal-hal yang bikin aku betah dan suka tinggal di
sini. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.